Ya, silakan Ruah. Silakan Ruah. Pas. Dilantarkan. Ya, Ruah dipersilakan. 2000 porsi. Iya, 100 untuk Ruah. Mohon diulangi. Diulangi. 2000 porsi. Iya, 50. Dikurangi 50 untuk Ruah. Jawaban yang tepat 2 juta. Jadi pendapatan yang perlu tegaskan porsi di pendapatan ataupun pengji. Maka dengan berakhirnya perayaan tersebut, maka berakhirlah untuk pertanyaan di babak pemerataan untuk Regu A. Kemudian kami lanjutkan dengan pembacaan soal untuk Regu B di babak pemerataan. Sudah Regu B, siap? Insya Allah siap. Baik, mohon didengarkan pembacaan soal secara baik dan bijaksana. Soal yang pertama untuk Regu B. Sifat yang wajib pada Allah Ta'ala merupakan sifat kesempurnaan yang hanya dimiliki olehnya. Di antaranya adalah Allah Ta'ala tidak pernah membutuhkan kepada zat yang lain, karena Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Yang ingin kami tanyakan, coba peserta bacakan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dilemparkan, iya revisi. Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Iya sudah untuk revisi. Mana pendukung revisi? Soal kami lanjutkan untuk revisi. Soal yang kedua. Zakat merupakan salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang ingin kami tanyakan, coba peserta sebutkan ke-8 orang tersebut. Dipersilakan Regu B. Fakir miskin fisabilillah. Zihram. Ibnu Sabil. Disempurnakan. Iya, dipersilakan. Fakir miskin ambil zakat, ibnu sabil fisabilillah, mualaf riqab, gharib.
hakim memutuskan untuk rubuah 50, kemudian untuk rubuh 50. Soal kami lanjutkan. Setiap kaum muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca doa dalam segala hal. Selain mengharapkan keberkahan, juga agar dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya. Ia ingin kami tanyakan, coba peserta bacakan doa masuk rumah. Silakan Guru. Dilantarkan. Ya, revisi. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi tawakkalna. Iya, sayang sekali. Revisi. Mana pendukung revisi? Sekarang kami lanjutkan untuk revisi di babak pemberataan. Kita revisi kali mau sanggup. Semangat revisi. Soal yang keempat. Coba peserta lengkapi cuplikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Watturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Sampai habis. Ulang 37. Watturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Dengan bayan. Iya, revisi. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, berada untuk revisi. Jadi menyahara sempurna untuk jawaban ayat, doa dan hadis, maka tidak kami memberikan nilai. Soal kami lanjutkan untuk revisi ibadah pemerataan. Coba peserta bacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk berpuasa apabila melihat hilal dan juga berhari raya apabila melihat hilal. Hakim ulang 37. Soal kami ulangi untuk revisi. Coba peserta bacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk berpuasa
apabila melihat hilal, dan juga berhari raya apabila melihat hilal. Kibar guru dilemparkan, ya, lagi-lagi revisi. Sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi fa innahu ma'alaikum fa akmilul iddata sya'bana salasina. Ya, berada untuk revisi. Mana pendukung revisi? Soal selanjutnya, di antara pembahasan dalam ilmu tajwid adalah qalqalah, yaitu menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara memantul dari makhraj huruf. Karena huruf tersebut berbaris sukun atau dibaca sukun karena diwakafkan. Yang ingin kami tanyakan, coba peserta sebutkan huruf-huruf yang termasuk dalam huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Iya, berada untuk Regube. Mana pendukung Regube? Regube, mana semangat lagi? Regube, Iman. Regube. Regube juga sudah undangan. Regube, Iman. Boleh. Baik, soal kami lanjutkan. Soal kami lanjutkan. Soal yang ketujuh. Tepat pada tahun 622 Masehi, Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke negeri Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, beliau dikejar oleh seorang kafir yang sangat ambisi untuk membunuh Rasulullah. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama orang kafir tersebut? Abrahah. Diulangi, mohon diulangi, Regube. Abrahah. Dilemparkan, iya, revisi, lagi-lagi revisi. Surakah. Iya, sayang sekali untuk revisi. Serada untuk revisi. Mana pendukung revisi? Soal yang ke-8 untuk Regube. Diharapkan mendengarkan pembacaan soal secara baik dan bijaksana. Bila kurang jelas, boleh untuk diulangi. Dia adalah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masa Utsman, yang menyebarkan fitnah yang merupakan cikal bakal akhirnya kaum Syiah. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama pendeta tersebut? Abrahah. Dilemparkan, iya, Regu. Regu, dipersilakan Regu. Sini ulang satu soal. Untuk Regu yang bersangkutan yang jid ulang. Jadi po pertanyaan yang jid. Abdullah bin Sabah. Ya, sayang sekali. Satu kedua. Bukan untuk kedua. Soal yang ke-9 untuk Regube.
soal sangatlah mudah. Lahirnya Hari Santri Nasional tidak terlepas dari besarnya peran kaum kiai dan santri dalam perjuangan melawan penjajah bangsa asing. Pada tanggal berapakah masyarakat Indonesia memperingati Hari Santri Nasional? 22 Oktober. Iya, selamat untuk Regube. Mana pendukung Regube? Pendukung saya di Bogor. Soal yang terakhir, diharapkan kepada peserta untuk menyiapkan alat tulis yang telah disediakan oleh panitia. Haji Muammar adalah salah satu santri Dayah Ramadua Alu Garut yang berasal dari barat selatan Aceh. Perjalanannya membutuh waktu 12 jam di saat balik ke Dayah. Dalam 1 jam menghabiskan 5 liter bahan bakar. Dalam 1 jam menghabiskan 5 liter bahan bakar. Dalam 1 liter berharga Rp15.000. Dalam 1 liter bahan bakar berharga Rp15.000. Yang ingin kami tanyakan, berapakah jumlah uang yang dihabiskan oleh Haji Muammar untuk kembali ke Dayah 1 menit dari sekarang? Dipersilahkan untuk Republik. Kiban, Hana, dilemparkan. Regular, Revisi, Regular. Ya, ruang dipersilahkan. Rp370.000. Ya, dikurangi 50 untuk regular. Jawaban yang tepat Rp900.000. Maka dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhirlah untuk soal pemerataan untuk Republik. Kemudian kami akan bacakan pembacaan soal untuk revisi. Kita selingan Pak peserta.
Mbak Riguah Subang Sabo untuk menghibur kita pada malam yang berbahagia ini. Silakan Riguah sambil ngopi. Mbak Riguah nah, kamu tahu mana? Mbak Riguah mana? Mbak Riguah nah, Mbak Riguah sih, sampai udah. Jadi yang turunkan lagu martabak bos. Adapun dari penonton, nah penonton martabak. Yang turunkan lagu martabak. Oh kafir azam. Kafir azam. Turuninan nama martabak. Juga sabu. Kemudian kepada peserta harap mencicipi snack yang telah disediakan oleh panitia sambil kita dengarkan sedikit syair dari Tunku Khairul Azam. Kepada Tunku Khairul Azam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadi lil Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadi lil Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadi lil Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya rasul Allah bi ummi wa abi hadaituka sayyibi. Salatullah salamullah alaika ya habib habibullah ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tunku Khairul Azam yang telah menghibur kita pada malam yang berbahagia ini. Kemudian bila peserta ingin menyumbangkan lagu untuk jut, kemudian para hadirin penonton yang ingin menyumbangkan lagu jut nejak balon dua ataupun dipegah bak orang lain bijit. Kepada panitia rencanakan lagu telah dipersilakan. Baik, kami akan lanjutkan untuk pembacaan soal untuk revisi. Siap revisi? Siap. Baik. Soal yang pertama untuk revisi di babak pemerataan.
Diharapkan untuk mendengarkan pembacaan saya secara baik dan bijaksana. Kita wajib percaya bahwa dasar pada Allah bertakluk pada semua yang ada, meskipun kita tidak tahu bagaimana proses keterkaitannya. Yang ingin kami tanyakan, coba peserta bacakan ayat Al-Quran yang menjadi dalil naqli bagi sifat dasar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu basirun bima ta'malu. Ya, saya untuk berrebusi. Mana pendukung berrebusi? Jawaban sangat tepat. Soal kami lanjutkan. Soal yang kedua, di bab keberadaan untuk berrebusi. Menikah merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, nikah mempunyai 5 rukun, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 saksi, dan ijab kabul. Yang ingin kami tanyakan, terdiri dari apa sajakah syarat-syarat menjadi wali dan saksi nikah tersebut? Silakan untuk revisi. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 laki-laki, 6 adil. Iya, saya untuk revisi. Soal kami lanjutkan untuk revisi. Kita revisi, semangat. Soal yang ketiga, dalam setiap perjalanan semua orang pasti mengharapkan keberkahan, perlindungan, dan keselamatan hingga sampai tujuan. Hal ini bisa dicapai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin kami tanyakan, bagaimanakah doa ketika berkendaraan? Silakan revisi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqranina wa inna ila rabbina lamunqalibuna. Iya, saya untuk revisi. Gunakan revisi. Soal kami lanjutkan. Soal yang keempat, coba peserta lengkapi cuplikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili wa ma wasaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq, fama lahum la yu'minun, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, balil ladzina kafaru yukadzibun, wallahu a'lamu bima yu'un, fabashshirhum bi'adzabin alim, illa alladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Soal kami lanjutkan. Soal yang kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang artinya, syurga untuk orang yang taat, walaupun ia budak hitam yang lega. Yang ingin kami tanyakan, coba peserta bacakan bunyi dari hadis tersebut. Al-jannatu lil muti'i walau kana 'abdan wahsyian. Iya, sahabat berrebusi. Soal kami lanjutkan. Soal yang keenam, makharijul huruf adalah peran penting dalam benar salahnya pembacaan Al-Quran, sehingga mendahulukan belajar makharijul huruf jauh lebih penting daripada irama dan qiraah. Yang ingin kami tanyakan, coba peserta sebutkan 5 pembahagian makharijul huruf. Jauh, halak, lisan, syafatain, dan khaysyum.
Iya berada untuk revolusi. Mana pendukung revolusi? Luar biasa untuk revolusi. Revolusi, bilang revolusi, 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 semangat. Soal yang ketujuh. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabatlah, mohon maaf soal tadi ulang. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabatlah tempat mengambil teladan yang baik. Di antaranya adalah teladan dalam berkeluarga dengan cinta yang tak pernah pupus dan kehidupan yang berjalan mulus, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan istrinya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama putri Rasulullah yang dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Fatimah. Ya saudara, untuk revolusi. Soal kami lanjutkan, soal yang ke-8. Beliau merupakan salah satu sahabat dan sekaligus paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal akan gagah dan perkasa, sehingga beliau dijuluki dengan singanya Allah, dan beliau gugur saat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Yang ingin kami tanyakan, siapakah yang dimaksud dengan sahabat tersebut? Hamzah bin Abdul Muttalib. Iya saudara, untuk revolusi. Mana pendukung revolusi? Soal kami lanjutkan. Soal yang ke-9. Soal sangatlah mudah. Tragedi Simpang KKA merupakan tragedi tragis yang terjadi di Simpang KKA saat konflik antara GAM dan Republik Indonesia. Kejadian tersebut banyak menelan korban jiwa, di antaranya 46 jiwa meninggal dunia dan 156 lainnya mengalami luka parah. Yang ingin kami tanyakan, pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah terjadinya tragedi Simpang KKA tersebut? 3 Mei 1999. Ya saudara, untuk revolusi. Soal yang terakhir di babak pemerataan untuk revolusi, diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyiapkan alat tulis yang telah disediakan oleh panitia. Tunku Zulfahmi adalah salah satu dewan guru Dayah Rodatul Ma'arif II Alugaru, yang baru-baru ini beliau telah kembali kepada Ramacetru karena faktor perekonomian yang tidak mendukung dan juga faktor harga emas yang begitu melonjak. Baik, soal kami ulangi. Perbedaan daripada dewan juri soal diulangi. Baik, para peserta diharapkan untuk tangan menyiapkan alat tulis. Soal yang terakhir untuk diskusi. Tunku Aizan
adalah salah satu Dewan Guru Dayah Rewatul Ma'arif Buya Al-Gharib. Yang baru-baru ini beliau telah kembali kepada Dayah Ramacetru karena faktor perekonomian yang tidak mendukung dan juga faktor harga emas yang begitu melonjak. Demi berlangsungnya hubungan kepelaminan, beliau sangatlah rajin dalam berusaha. Beliau membutuhkan emas 30 manyam. Beliau membutuhkan emas 30 manyam untuk menikahi pujaan hati tercintanya. Sedangkan harga emas sekarang dalam satu manyam sebesar 5.500.000, mohon maaf, saya akan melanjutkan. Sedangkan harga emas sekarang dalam satu manyam sebesar 5.550.000 rupiah. Ya, ingin kami tanyakan, berapakah uang yang dibutuhkan Tunku Audam untuk membeli 30 manyam emas untuk dibawakan kepada sang kekasihnya? Silakan revisi. Pas. Dikatakan Ridwan, 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 pas. Maka dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhirlah untuk soal di babak pemerataan untuk revisi. Kemudian kita lanjutkan untuk pembacaan soal untuk regulasi. Siap regulasi? Siap. Baik. Mohon kepada peserta untuk mendengarkan pembacaan soal secara baik dan bijaksana. Kiara Budi, sabar ya. Soal yang pertama untuk regulasi di babak pemerataan. Kidam adalah tiada permulaan pada keberadaannya. Maksud dari sifat kidam adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta segala sifat-sifatnya tidak berawal. Ya, ingin kami tanyakan, coba peserta bacakan potongan ayat Al-Quran yang menjadi dalil naqli bagi kidam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa laisa mi'u basir. Dilakukan revolusi
huwal awalu wal akhiru. Yang terakhir untuk revisi, lagi revisi. Soal kami lanjutkan untuk regu D. Salah satu fardu kifayah adalah setiap orang yang muslim meninggal dunia, maka diwajibkan terhadap orang muslim yang hidup untuk melakukan 4 perkara. Jika 4 perkara tersebut sudah dilakukan oleh sebahagian orang, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi orang lain. Yang ingin kami tanyakan, coba peserta sebutkan ke-4 kewajiban tersebut. Pas. Dilaporkan. Iya, revisi. Silakan. 1. Memandikan, 2. Mengkafankan, 3. mensalatkan, 4. menguburkan. Soal untuk revisi. Soal kami lanjutkan. Di antara fadilah doa setelah wudhu adalah dibukakannya 8 pintu surga bagi orang yang membacanya, dan ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Selain itu, membaca doa setelah wudhu juga dapat menghapuskan dosa-dosa. Yang ingin kami tanyakan, bagaimanakah doa sesudah wudhu? Silakan Rebudi. Pas. Dilaporkan. Revisi. Rebudi. Ruah. Ya, ruah dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutahhirin. Soal kami lanjutkan. Soal yang keempat untuk Rebudi di babak pemerataan. Coba peserta lengkapi cuplikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Iya, jadi untuk Rebudi, malah pendukung Rebudi. Soal kami lanjutkan untuk Rebudi di babak pemerataan. Soal yang kelima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sebagian dari kebaikan keislaman seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna